Kemajuan jemaat adalah bukti dukungan Allah Ta'ala dan bukti bahwa Allah Ta'ala bukan hanya mendukung pendakwaan Masih Maud, tetapi juga menolong beliau, dan Dia sendiri yang menjaga jemaat ini. Assalamu alaikum warahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pendakwaan Hadrat Masih Maud alaihi salam yang menyatakan bahwa akulah Masih Maud dan Mahdi yang telah dijanjikan, yang kedatangannya telah dinubuatkan oleh Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang tidak akan ada Al-Masih yang turun dari langit, tidak akan ada Mahdi yang datang, karena inilah waktu kedatangan Masih Maud, di mana Allah Ta'ala telah mengutusku, dan pada zaman ini telah muncul semua kondisi yang telah ditunjukkan oleh Hadrat Rasulullah SAW. Semua nubuatan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda-tanda Al-Masih telah terpenuhi. Beliau menyeru dunia, khususnya umat Islam, dengan bersabda, perhatikanlah nubuatan-nubuatan Hadrat Rasulullah SAW, renungkanlah dan fahamilah bahwa disinilah terletak kemuliaan. Disinilah terdapat ketaatan kepada perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau alaihissalam menegaskan, janganlah menuduhku bahwa aku, na'udzubillah, telah menghina Hadrat Rasulullah SAW. Ini adalah tuduhan palsu yang dilontarkan kepadaku. Aku datang dalam pengabdian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan agama beliau. Hatiku dipenuhi dengan cinta kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak buku, tulisan, pidato, majelis-majelis, dan dalam kehidupan pribadi beliau alaihissalam, beliau telah mengungkapkan hal-hal ini. Beliau telah menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada Hadrat Rasulullah SAW dengan cara yang tidak ada tandingannya. Cinta dan kasih sayang yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal ini, saya akan menyajikan beberapa kutipan sabda beliau hari ini yang memberikan gambaran tentang cinta dan kasih sayang yang beliau miliki kepada Hadrat Rasulullah SAW. Maka tuduhan terhadap Hadrat Masih Maud alaihissalam dan para pengikutnya
bahwa na'udzubillah Hadrat Masih Maud alaihissalam atau para pengikutnya melakukan penghinaan terhadap Rasulullah SAW merupakan tuduhan yang sangat keji dan keliru. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Saya selalu memandang dengan kagum pada sang Nabi dari Arab yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ribuan salawat dan salam atasnya. Betapa tinggi derajat kenabian beliau, yang ketinggian kedudukannya tidak dapat diukur, dan pengaruh kesuciannya tidak mungkin dinilai oleh manusia. Sangat disayangkan bahwa beliau tidak dikenali sebagaimana mestinya. Tauhid yang telah hilang dari dunia, dialah satu-satunya pahlawan yang membawanya kembali ke dunia. Beliau mencintai Allah dengan derajat tertinggi, dan jiwanya terbakar dalam kasih sayang terhadap umat manusia pada tingkat yang tertinggi. Oleh karena itu, Allah yang mengetahui rahasia hatinya memberikan keutamaan kepadanya di atas semua nabi dan semua yang terdahulu dan yang akan datang, dan mengabulkan keinginannya dalam hidupnya. Dialah sumber segala karunia, dan orang yang mengaku memiliki keutamaan tanpa mengakui dan menerima limpahan karunia darinya bukanlah manusia, melainkan keturunan syaitan. Karena kunci setiap keutamaan telah diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan setiap khazanah ma'rifat telah dianugerahkan kepada beliau. Siapa yang tidak mendapatkannya melalui beliau sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang terhempas sejak azali. Apalah kita ini? Beliau bersabda tentang diri beliau sendiri. Apalah kita ini? Dan apa hakikat kita? Kita akan menjadi orang yang kufur nikmat jika kita tidak mengakui bahwa kita telah memperoleh tauhid hakiki melalui Nabi ini. Pengenalan akan Tuhan yang hidup kami peroleh melalui Nabi yang sempurna ini dan cahayanya. Kehormatan bercakap-cakap dengan Allah yang dengannya kami dapat melihat wajahnya juga kami memperoleh melalui Nabi Agung ini. Sinar matahari petunjuk yang menyinari kami seperti cahaya matahari, dan kami dapat tetap bercahaya selama kami berdiri di hadapannya. Kemudian tempat lain beliau alaihissalam bersabda, ketika kami memandang dengan pandangan yang adil, di antara seluruh rangkaian kenabian, kami mengenal hanya satu orang sebagai Nabi yang paling mulia, Nabi yang hidup, dan Nabi yang paling dicintai Allah, yaitu pemimpin para Nabi, kebanggaan para Rasul, mahkota semua utusan yang bernama Muhammad Mustafa Ahmad Mujtaba Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjalan di bawah naungannya selama 10 hari, memberikan cahaya yang sebelumnya tidak bisa didapatkan selama 1000 tahun. Kitab-kitab apakah yang ingin membuat kami tertolak, terhina, dan berhati gelap jika kami mengikutinya? Haruskah kami menyebut kenabian hidup pada mereka yang dengan bayangannya kita sendiri menjadi mati? Yakni kitab-kitab agama lain. Yakinlah bahwa semua ini mati. Bisakah yang mati memberikan cahaya kepada yang mati? Semua agama lain kini telah berakhir. Dalam rangkaian yang sama, beliau alaihissalam menjelaskan kedudukan dan derajat Rasulullah SAW. Beliau bersabda, wasiat terakhir adalah bahwa setiap cahaya yang kami peroleh adalah dari mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, dan siapapun yang mengikutinya akan memperolehnya juga. Dan dia akan mendapat penerimaan sedemikian rupa sehingga tidak ada hal yang mustahil baginya. Tuhan yang hidup yang tersembunyi dari manusia akan menjadi Tuhannya, dan semua Tuhan palsu akan terinjak dan hancur di bawah kakinya. Dia akan diberkati di setiap tempat dan kekuatan ilahi akan menyertainya. Mereka yang menentang kami, coba katakan, apakah mereka menganggap Tuhan yang hidup ini sebagai Tuhan yang sejati? Perbuatan kebanyakan dari mereka menunjukkan seolah-olah Tuhan mereka adalah yang lain, dan mereka telah melupakan Tuhan yang sejati. Renungkanlah dan lihatlah apa hakikatnya. Alih-alih membuat tuduhan-tuduhan terhadap jemaat Ahmadiyah, Hadrat Masih Maud alaihissalam menyebutkan tentang salah satu ilham beliau di suatu tempat. Beliau menjelaskan, pertama, saya akan menyebutkan ilham tersebut. Beliau alaihissalam bersabda,
saya menerima wahyu, Salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin sayyidi wuldi Adam wa khatamun nabiyyin, yang artinya bersalawatlah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, pemimpin anak-anak Adam dan khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihissalam bersabda, ini mengisyaratkan bahwa semua derajat, karunia dan anugerah adalah berkat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan inilah balasan berkat mencintai beliau. Beliau alaihissalam bersabda, Subhanallah, betapa tingginya derajat pemimpin alam semesta ini di hadapan Yang Maha Esa, dan betapa dekatnya kedudukan beliau sehingga orang yang mencintainya menjadi kekasih Allah dan pelayan beliau menjadi pemimpin dunia. Beliau alaihissalam bersabda, pada kesempatan ini saya teringat suatu malam. Beliau bersabda, saya ingat bahwa suatu malam hamba yang lemah ini membaca salawat begitu banyak sehingga hati dan jiwa menjadi harum karenanya. Pada malam yang sama dalam mimpi, saya melihat para malaikat membawa kantong-kantong cahaya berisi air jernih ke rumah hamba yang lemah ini. Dan salah satu dari mereka berkata, inilah berkah-berkah yang telah engkau kirimkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula teringat kisah menakjubkan lainnya, bahwa suatu kali turun wahyu yang artinya para malaikat mulia sedang berselisih, yakni iradah ilahi sedang bergejolak untuk menghidupkan agama, tetapi penentuan siapa yang akan menjadi pembaharu belum dinyatakan kepada para malaikat tersebut. Karena itu, mereka berbeda pendapat. Pada saat yang sama, dalam mimpi, saya melihat orang-orang mencari seorang pembaharu, dan seseorang datang di hadapan hamba yang lemah ini, dan dengan isyarah dia berkata, Hadza rajulun yuhibbu Rasulullah. Ini adalah orang yang mencintai Rasulullah. Maksud dari perkataan ini adalah bahwa syarat terbesar untuk makom ini adalah cinta kepada Rasul, dan ini terwujud dalam diri orang ini. Jadi, apapun yang saya peroleh dan kedudukan apapun yang Allah Ta'ala ingin berikan kepada saya adalah karena saya mencintai Rasul yang suci sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mengaku mencintai, tetapi hati saya penuh sesak dengan cinta ini. Demikian pula dalam wahyu yang disebutkan di atas yang memerintahkan untuk bersalawat kepada keluarga Rasul. Di dalamnya juga terdapat rahasia bahwa dalam pencurahan cahaya ilahi, cinta kepada Ahlul Bait juga memiliki peran yang sangat besar. Dan inilah kisah cinta dan kasih sayang, bahwa bukan hanya mengaku secara lisan mencintai Rasulullah, tetapi harus benar-benar mencintai dan mengasihi beliau, serta mencintai dan mengasihi Ahlul Bait beliau. Ini juga penting. Dan orang yang masuk ke dalam golongan orang-orang yang dekat dengan Allah, dia mewarisi dari orang-orang suci dan bersih ini, dan menjadi pewaris mereka dalam semua ilmu dan ma'rifat. Kemudian pada suatu kesempatan, ketika membicarakan keagungan Al-Quran dan kedudukan serta derajat Rasulullah SAW, beliau bersabda, di antara kekuatan Al-Quran yang luar biasa adalah bahwa para pengikutnya diberi mukjizat dan keajaiban yang begitu banyak sehingga dunia tidak dapat menandinginya. Maka saya menyatakan dan dengan suara lantang menyatakan bahwa jika semua penentang dari timur dan barat berkumpul di satu medan dan ingin bertanding denganku dalam hal tanda-tanda dan keajaiban, maka dengan karunia dan taufik Allah Ta'ala, aku akan unggul atas mereka semua. Dan kemenangan ini bukan karena dalam ruh saya ada kekuatan lebih, melainkan karena Allah berkehendak agar saya memberikan bukti kekuatan luar biasa dari kalamnya, Al-Quran, dan kekuatan rohani, serta derajat tinggi Rasulnya, Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia telah memberi saya taufik semata-mata karena karunia-Nya, bukan karena kemampuan saya, bahwa saya mengikuti nabinya yang agung dan kalamnya yang kuat dan mencintainya. Dan kalam Allah yang bernama Al-Quran itu adalah manifestasi kekuatan ilahi. Saya beriman kepadanya. Beliau senantiasa membuktikan keunggulan Rasulullah SAW di hadapan para penentang Islam. Apa yang telah beliau tulis yang saya baca ini
adalah dari salah satu kitab periode akhir kehidupan beliau, bahkan buku terakhir. Sekarang, mengenai klaim yang beliau nyatakan ini, para penuduh mengatakan bahwa, na'udzubillah, pada awalnya, beliau mengungkapkan kecintaan, tetapi kemudian dengan pendakwaannya sendiri telah menodai kecintaan itu. Na'udzubillah, tidak dan tidak pernah. Beliau tidak pernah menyangkal kedudukan dan derajat Rasulullah SAW. Kutipan ini sendiri adalah bukti bahwa beliau alaihissalam sampai akhir hayatnya mencapai puncak cinta dan kasih sayang kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, saya berkata dengan benar dan dari pengalaman saya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjadi pelaku kebaikan sejati dan memperoleh ridha Allah Ta'ala, serta tidak dapat menikmati karunia, berkah, ma'rifat, hakikat, dan kasyaf yang diperoleh melalui penyucian jiwa tingkat tinggi, kecuali jika dia tenggelam dalam mengikuti Rasulullah SAW. Dan buktinya ada dalam kalam Allah Ta'ala sendiri yang berbunyi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan saya adalah bukti hidup dan praktis dari kalam Allah Ta'ala ini. Rasulullah SAW bersabda bahwa, jika kalian mengikutiku, maka Allah Ta'ala juga akan mencintai kalian. Inilah rahasia yang telah saya raih. Dan hanya dengan mengamalkan rahasia ini, manusia dapat memperoleh kedekatan dengan Allah Ta'ala. Kemudian beliau bersabda, Allah terus menghinakan para penentang saya yang bodoh dengan menunjukkan berbagai macam tanda. Saya bersumpah deminya bahwa sebagaimana dia bercakap-cakap dengan Ibrahim, kemudian dengan Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, Musa, dan Isa bin Maryam, dan setelah semuanya dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang kepada beliau diturunkan wahyu yang paling terang dan suci. Demikian pula dia telah menganugerahkan kepada saya kehormatan bercakap-cakap dengannya. Namun kehormatan ini saya peroleh semata-mata karena mengikuti Rasulullah SAW. Jika saya bukan dari umat Rasulullah SAW dan tidak mengikuti beliau, meskipun amal saya sebesar gunung-gunung dunia, saya tidak akan pernah memperoleh kehormatan bercakap-cakap ini. Karena sekarang selain kenabian Muhammadi, semua kenabian telah tertutup. Tidak bisa datang nabi pembawa syariat, dan nabi tanpa syariat bisa ada, tetapi hanya yang sebelumnya menjadi umat. Maka atas dasar inilah saya adalah umat juga nabi. Dan kenabian saya, yakni percakapan dengan Allah, adalah bayangan dari kenabian Rasulullah SAW, dan tanpa itu, kenabian saya bukan apa-apa. Kenabian Muhammadi itulah yang telah termanifestasi dalam diri saya, dan karena saya hanyalah bayangan dan umat, maka ini tidak mengurangi keagungan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit pun. Dan percakapan ilahi yang terjadi dengan saya ini adalah pasti. Jika saya ragu sejenak pun tentang ini, saya akan menjadi kafir dan akhirat saya akan hancur. Sekarang, orang-orang ini menuduh bahwa beliau mengatakan, saya adalah bayangan dan kenabian yang termanifestasi dalam diri saya adalah kenabian Muhammad itu sendiri. Para penuduh ini hendaknya menggunakan akal mereka. Maksudnya hanyalah bahwa Allah Ta'ala telah mengutus beliau sesuai janjinya untuk menyebarkan kenabian Muhammadi dan syariat Muhammadi. Dan di zaman ini, Allah Ta'ala telah membuat pengaturan untuk menyebarkan syariat yang dibawa Rasulullah SAW melalui Masih Maud. Tugas menyebarkan Islam adalah tanggung jawab Masih Maud, dan ini adalah janji Allah Ta'ala yang telah Dia nyatakan dalam Al-Quran dengan firman-Nya yang berbunyi, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Kemajuan jemaat adalah bukti dukungan Allah Ta'ala dan bukti bahwa Allah Ta'ala bukan hanya mendukung pendakwaan Masih Maud, tetapi juga menolong beliau, dan Dia sendiri yang menjaga jemaat ini. Jika tidak, dengan kekuatan yang digunakan para penentang untuk menghancurkan jemaat ini, mereka pasti sudah menghancurkannya sejak lama. Kemudian ketika menjelaskan kedudukan dan derajat Rasulullah SAW,
Pada suatu kesempatan, beliau alaihissalam bersabda, sang insan yang telah menunjukkan contoh kesempurnaan dalam ilmu, amal, kejujuran, dan keteguhan melalui zatnya, sifat-sifatnya, perbuatannya, amalnya, dan sungai kekuatan rohani dan suci yang deras, dan disebut insan kamil, manusia yang paling sempurna, dan nabi yang sempurna, yang datang dengan berkah-berkah sempurna, yang dengan kebangkitan dan pengumpulan rohaninya telah menampakkan kiamat pertama dunia, dan suatu alam yang mati telah hidup kembali dengan kedatangannya. Nabi yang diberkati ini adalah Hadrat Khatamul Anbiya, Imamul Asfiya, Khatamul Mursalin, Fakhrun Nabiyyin, yang mulia Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Allah yang terkasih, curahkanlah rahmat dan salawat kepada Nabi yang terkasih ini, yang belum pernah Engkau curahkan kepada siapapun sejak awal dunia. Jika Nabi yang agung ini tidak datang ke dunia, maka sebanyak apapun nabi-nabi kecil yang datang ke dunia, seperti Yunus, Ayub, Isa bin Maryam, Malaki, Yahya, Zakaria, dan lain-lain, tidak ada satupun bukti bagi kita tentang kebenaran mereka. Meskipun mereka semua muqarrab, terhormat, dan dicintai Allah Ta'ala. Ini adalah kebaikan sang Nabi, yakni kebaikan Rasulullah SAW. Sehingga orang-orang ini juga dianggap benar di dunia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian